I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Tony Irawan hadir untuk berbagi pengalaman Bang Tony dalam melakukan pelayanan kepada customernya di bengkelnya Bang Tony. Pada kesempatan video kali ini, harinya itu Selasa Pon tanggal 3 November 2020. Nah, saya kedatangan seorang customer yang berasal dari Blitar Kota, namanya Mas Nopat, membawa Panther 25 yang belum turbo, dan pada saat itu dikendarai oleh temennya Mas Nopat, namanya ini Mas Dika. Nah, keluhan dari kendaraan ini itu mudah sekali mati sendiri, apalagi kalau buat belok ya. Kadang nggak usah belok sekalipun, misal nih ada di lampu merah, atau mungkin yang depan itu lagi berhenti, atau kita mau nyalip, pokoknya di kecepatan yang agak rendah gitu, dia itu mudah mati sendiri. Dan kadang-kadang kalau digunakan untuk nyalip itu rasanya seperti getar semua, seperti engine mountingnya itu rusak. Nah, ada keluhan yang lain juga, yaitu ketika mesin ini panas kemudian mati. Nah, ini dinyalakan ini sulitnya minta ampun. Nah, untuk saat itu dikira ini hanya perlu tune up saja, dan ternyata menurut pengamatan yang saya lakukan di situ tidak mampu untuk dilakukan tune up saja, karena ini kasusnya cukup vital, dan saya nego sama Mas Nopa dan juga Mas Dika untuk dilakukan perawatan lanjutan, yaitu kita akan menurunkan atau melepas bos pomnya. Ide gear kuwi panggene nek kene Mas. Nah, masuk rene. Se iki lho. Celoken. Ndak bergoyang-goyang. Iso cepet nek dalan iki. Tuh. Ketok ora goyange. Tarik, Sis. Goyang. Kudune nggak kotak ngono kuwi. Lek ape ganti kuwi kudu nyepot iki, iki nyepot kipas, nyepot nguwaret kene sak ombyok.
Setelah bospomnya selesai diperbaiki, nah untuk proses perbaikan bospom dan perakitanya seperti apa, sudah saya pernah upload di video saya yang sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya ada di bawah. Kalau kalian ingin lihat, nanti bisa klik link tersebut, nanti masuk ke video saya yang merakit bospom tentang Panther 25. Nah, setelah bospomnya itu diperbaiki dan juga idle gear dan gigi penghubungnya diganti, ini waktu itu saya coba untuk test drive keluar. Jadi saya pengen tahu apakah keluhan yang awal tadi itu kalau dipakai perjalanan setelah perbaikan ini sudah benar-benar teratasi atau belum. Dan saya bersama Arya Danuarta mau coba ini ke arah selatan dan cukup jauh, dan karena di sana ada jalan yang cukup panjang dan lebar, jadi kita pengen tes nih hasilnya seperti apa. Kalau versi saya sih, saya sudah cocok dengan hasil yang dirasakan. Tarikannya enak, udah nggak mudah mati, kemudian dibelokan juga oke, kemudian akselerasinya bagus, kemudian suaranya juga stabil. Tetapi ketika saya minta untuk Mas Nopat untuk mencobanya sendiri, katanya nggak usah deh, nanti aja sambil pulang sambil saya coba, katanya gitu, udah percaya. Ya sudah, kalau memang nggak mau test drive dulu. Dan oke, itu adalah pengalaman saya dalam menangani Panther 25 dari Mas Nopat ini. Mungkin bagi Anda yang memiliki gejala yang sama dan juga treatment yang sama, boleh dong tulis di kolom komentarnya, supaya kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lain tentang kasus-kasus seperti ini. Untuk penanganan kendaraan Panther 25 dari Mas Nopat Blitar ini, saya didampingi oleh Arya Danuarta dan juga Ramanda Saputra sebagai asisten mekanik, dan kita bertiga menanganinya pada bagian kita overhaul bospom, yang mana nanti untuk overhaul bospom itu seperti apa saya sudah pernah upload, nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Dan saya juga melakukan penggantian idle gear pada kendaraan ini. Idle gear yang saya beli itu seharga 1.250.000 untuk harga pada bulan November 2020, dan juga melakukan penggantian terhadap gigi penghubungnya, harganya 250. Dan kita melakukan juga penggantian karet pada regulator dan juga penyetabilan kembali posisi drive shaftnya, dan mengganti filter solar yang dan separatornya. Itu kita tidak melakukan style clap karena kita rasa memang tidak perlu, dan juga kita juga tidak melakukan pengetesan nozzle karena memang saya rasa tidak perlu dan tidak ada request dari pemilik kendaraan untuk dilakukan style clap dan style nozzle-nya.
inside. Butterflies fly with me tonight. These feelings inside. Butterflies fly with me tonight. Jangan keluar dulu dari video ini karena berikutnya kita akan melakukan pembahasan terhadap Ford Ranger yang dinyalakan sulit. Walaupun dalam kondisi dingin maupun panas tetap saja dinyalakan sulit. Jadi di starter bisa, cuman nggak hidup-hidup. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak penjelasan berikut ini. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. Lanjut kepada pasien yang kedua, kendaraannya berupa Ford Ranger yang lama, jadi yang belum menggunakan common rail. Ini dari Jombang, Kabupaten Jombang ke Kediri untuk menanyakan kenapa kendaraan ini sulit sekali dinyalakan, baik ketika masih dingin maupun sudah panas. Nah, ini masuk pada hari Kamis Kliwon tanggal 5 November 2020. Saya sedang melakukan observasi untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab sulit dinyalakan dalam kondisi dingin maupun panas. Karena Ford Ranger itu menggunakan mesin yang cukup kecil, jadi mesin ini termasuk bukan direct injection, dia masih menggunakan pemanas, jadi dia masih indirect. Dan pemanas itu ada timernya di dalam dashboard, itu ada indikator bahwa memanasi itu sekitar 3 detik sampai 4 detik. Nah, setelah kita melakukan tes pada pemanasnya, ternyata waktu yang diperlukan pemanas untuk mampu menyalakan mesin ketika di starter supaya nyalanya itu enak, dia perlu waktu minimal 10 detik. Dan sementara di dashboardnya hanya menyala selama 3 sampai 4 detik. Nah, di sini yang menjadi kendala utama dari Ford Ranger ini. Jadi solusinya adalah waktu pemanas yang otomatis itu harus diperpanjang menjadi minimal 10 detik. Nah, untuk caranya itu bisa menggunakan tambahan relay atau tambahan alat tertentu yang bisa disetting di tukang kabel atau tukang dinamo, di mana Anda biasa melakukan servis tentang kabel.